Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, salam dari Bogor Baru. Kesempatan ini saya ingin sharing kepada Anda tentang keturunan Abraham, ya. Jadi bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Seringkali kita disebut ya sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita disebut atau dipanggil sebagai keturunan rohani dari Abraham atau Ibrahim. Itu tidak salah memang karena di dalam sejarah Ibrani, ya, sejarah orang Yahudi, garis keturunan itu dilihat dari garis keturunan laki-laki, ya. Karena itu mengikuti garis keturunan Abraham, maka kita disebut sebagai keturunan rohani dari Abraham. Sesungguhnya itu tidak salah, saudara sekalian, itu tidak salah karena memang tadi garis keturunan laki-laki, patrilineal atau patrilineage, sehingga seseorang itu selalu diasosiasikan, ya, selalu dikaitkan dengan siapakah orang tua laki-lakinya atau keturunan dari garis keturunan laki-laki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya yang lebih tepat bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita ini disebut sebagai keturunan rohani dari Abraham dan Sarah. Ya, mengapa demikian? Mengapa sesungguhnya seharusnya kita disebut sebagai keturunan rohani dari Abraham dan Sarah? Karena sebetulnya Abraham mempunyai seorang anak yang lain dan dari perempuan yang lain. Karena itu kalau kita sebut keturunan Abraham, maka bisa saja menyangkut dari keturunan dari yang tadi saya sebutkan, seorang anak yang lain dari keturunan perempuan yang lain. Namun kalau kita sebut dengan keturunan Sarah dan Abraham dan Sarah, atau Sarah dan Abraham, maka itu udah pasti kita adalah keturunan rohani, atau disebut dengan spiritual offspring atau spiritual descendants dari Abraham dan Sarah yang diangkat sebagai keturunan itu, ya, keturunan rohani dari Abraham dan Sarah itu, karena kita percaya kepada Allah Bapa di sorga, kita percaya kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, Paulus secara jelas menekankan tentang hal ini. Jadi antara keturunan Abraham dengan perempuan yang lain dan dengan anak yang lain, lalu kemudian di satu sisi atau sisi yang lain yaitu keturunan Abraham dari Sarah. Nah, karena itu Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menekankan tentang perbedaan itu. Keturunan Abraham dan Sarah, ya, yang adalah kita semua sebagai anak-anak rohani atau yang tadi saya sebutkan spiritual descendants atau spiritual offspring, ya, dengan keturunan yang lain yang bukan dari Sarah, ya. Jadi ini sangat penting dan memang Alkitab menyoroti hal itu, terutama surat Paulus kepada jemaat di Galatia menyoroti hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca bagian Alkitab yaitu Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-21 sampai 31, dan ini akan menjadi bahan bagi kita, dasar bagi kita untuk melihat topik tadi itu, bahwa kita ini adalah keturunan Sarah dan Abraham. Dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31 demikian bunyinya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hamba dan seorang dari perempuan yang merdeka. Namun anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya, sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena itu hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Namun Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan dialah ibu kita. Sebab ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Adapun kamu saudara-saudara, sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Namun sebagaimana dahulu dia
yang dilahirkan seperti biasanya menganiaya yang dilahirkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Namun apa yang dikatakan kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan yang merdeka. Saudara sekalian, Galatia pasal 4 ayat 21-31 menjelaskan bahwa kita, Anda dan saya, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang bergantung pada Allah, Bapa, Putra, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita ini adalah keturunan rohani dari Sarah dan Abraham. Ya, jadi ada dua hal yang bisa kita lihat dari perikop ini. Yang pertama bahwa sebagai keturunan rohani Sarah dan Abraham, kamu adalah anak-anak janji. Jadi kamu, Anda dan saya adalah anak-anak perjanjian. Sebagai keturunan rohani Sarah dan Abraham, maka kamu adalah anak-anak janji. Saudara, di dalam ayat 28 bacaan kita tadi dikatakan begini. Adapun kamu saudara-saudara, jadi orang-orang di Galatia, adapun kamu saudara-saudaraku di Galatia, sama seperti Ishak yang adalah keturunan langsung dari Abraham dan Sarah, kamu adalah anak-anak janji atau anak-anak yang diberikan Tuhan karena janji Tuhan. Anak-anak yang karena perjanjian Tuhan maka kita ada di dunia ini. Karena perjanjian, karena janji maka kita ada di dunia ini. Jadi dikatakan demikian oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kamu adalah seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Atau kamu adalah anak-anak perjanjian. Saudara sekalian, ayat 21 mengatakan bahwa kamu sudah memutuskan untuk diselamatkan karena bukan karena perbuatan baikmu. Ada orang di Galatia saat itu yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat, sehingga Paulus mengatakan, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ada orang-orang Kristen, orang-orang di Galatia yang sudah percaya, sudah menjadi Kristen, tetapi masih mengandalkan, ya, ini yang saya sebutkan sebelumnya di dalam uraian sebelumnya sebagai sinkretisme. Sinkretisme yaitu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kemudian dalam kehidupannya dia masih mengandalkan bahwa dia ini selamat, dia ini menjadi hidup yang kekal, mengalami hidup yang kekal karena juga dengan hal-hal yang lain. Jadi di samping keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia masih percaya bahwa hal-hal yang lain yang memberikan kontribusi bagi dia untuk menjadi hidup, untuk mencapai keselamatan yang kekal. Nah, saudara sekalian, ada orang-orang Galatia yang seperti itu. Jadi kembali Paulus ingin menekankan bahwa kamu itu bukan demikian. Kamu adalah keturunan rohani dari Sarah dan Abraham, dan kamu itu adalah anak-anak perjanjian. Saudara, di ayat 22 dikatakan begini, bahwa ibu rohanimu adalah Sarah, perempuan yang merdeka, bukan perempuan yang menjadi hamba. Jadi itu bedanya. Bedanya karena dilahirkan dari perempuan yang merdeka, bukan perempuan yang menjadi hamba. Kemudian ayat 23 dikatakan bahwa kamu dilahirkan karena janji. Kamu dilahirkan karena perjanjian. Kamu itu ada, kamu diangkat, ya diadopsi, ya dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Ya, menjadi orang-orang percaya karena kamu memiliki perjanjian. Kamu itu dijanjikan oleh Tuhan. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus seperti itu kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kamu dilahirkan kembali karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam ayat 24 dikatakan kembali bahwa kamu bukan anak-anak perhambaan. Kamu adalah anak-anak yang tidak hidup dalam perhambaan. Jadi artinya bahwa karena kamu itu adalah bukan anak-anak perhambaan, dan bahwa kamu adalah anak-anak perjanjian, janji Tuhan akan keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus kepada kita, maka kita tidak boleh hidup di dalam perhambaan dosa. Itu disampaikan kembali Rasul Paulus di dalam ayat yang 24, Galatia 4 ayat 24. Galatia 4 ayat 27 dikatakan bahwa Nabi Yesaya bernubuat. Nabi Yesaya bernubuat tentang kita pada saat ini, tentang orang-orang percaya pada saat ini, yaitu keturunan rohani dari Sarah dan Abraham yang akan berjumlah banyak atau akan berjumlah sangat banyak.
Saudara, saya baca ayat 27 ini dikatakan begini, seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, bersukacitalah si bandul. Sebelumnya kita tahu bahwa Sarah ini dia tidak memiliki anak, ya sampai usianya berusia 80 tahun baru dia punya anak. Hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab apa yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak. Jadi kembali di sini menekankan tentang anak-anak rohani. Anak-anak rohani yang merupakan keturunan rohani dari Sarah dan Ibrahim atau Sarah dan Abraham. Saudara sekalian, keturunan langsung dari Sarah dan Abraham memang benar, yaitu Ishak. Keturunan rohani Sarah dan Abraham adalah keturunan langsung dari Sarah dan Abraham adalah Ishak, ya. Tapi keturunan rohani Sarah dan Abraham adalah Anda semua atau kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti Abraham dan Sarah yang percaya dan sebab itu dihitung oleh Allah sebagai satu kebenaran. Saya menekankan sekali lagi, seperti Abraham dan Sarah yang percaya dan karena itu dihitung oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah sebagai satu kebenaran. Dan karena itu menerima kehidupan. Demikian pula kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian dibenarkan. Kita divindikasi atau dijustifikasi, dibenarkan. Dan karena kebenaran yang kita terima itu, maka kita adalah anak-anak perjanjian. Dan karena itu kita adalah anak-anak rohani dari Sarah dan Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dikatakan banyak, ya, bahwa kita ini banyak, kita berjumlah banyak, jadi bukan tunggal. Tunggal adalah anak langsung dari Sarah dan Abraham. Tapi begitu banyak seperti tadi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ya, dalam Galatia juga yang dirujuk dalam Galatia 4 pasal ayat 27 tadi. Jadi kita adalah, Anda dan saya, kita ini bagian dari anak-anak perjanjian yang banyak yang sekarang ada di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, saat ini penduduk dunia berjumlah kira-kira 8,3 miliar. Itu data tahun 2023, ya. Sekarang sudah lebih, mungkin 8,5 miliar, tapi 2023 8,3 miliar. Dan menurut sensus, ya, atau menurut statistik yang bisa dipercaya, bahwa orang Kristen di dunia ini berjumlah sekitar 2,6 miliar. 2,6 miliar dari 8,3 miliar atau kira-kira sedikit lebih kurang dari 30%. Tetapi itu orang yang disebut dengan orang yang mengaku beridentitas Kristen. Kita nggak tahu kalau yang disebut dengan Kristen yang sejati, Kristen yang setia, atau disebut dengan devout Christian. Devout Christian itu orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, atau observe Christian, orang Kristen yang sungguh-sungguh. Atau disebut juga mereka yang pergi ke gereja, mereka mengaku Kristen dan mereka beribadah dengan rutin, itu kita nggak tahu. Jadi statistik tidak menyebutkan apa yang disebut dengan devout Christian atau Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi kalau ini mau diperhitungkan, orang Kristen yang sungguh-sungguh ini lebih sedikit lagi. Jadi bukan 2,6 miliar sesuai dengan identitas atau KTP, ya, yang kita miliki, mungkin lebih sedikit lagi. Jadi memang betul-betul jumlahnya itu banyak, tetapi dibandingkan dengan populasi yang ada di dunia ini tidak banyak, ya, lebih sedikit. Nah, saudaraku, mengapa? Karena ada yang mengaku Kristen, tapi tidak seperti yang ayat 21 mengatakan. Tidak seperti di tapi seperti di ayat 21. Ayat 21 mengatakan ada banyak orang Kristen, tetapi hidup masih dalam perhambaan. Artinya dia tidak hidup sebagai Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang sejati, tapi seperti sebagian orang jemaat di Galatia yang Paulus katakan, kamu masih hidup dalam perhambaan, kamu masih mau hidup di bawah hukum Taurat, kamu masih mau hidup di bawah perhambaan. Jadi itulah yang terjadi saat ini, ya. Tidak semua orang yang mengaku identitas beragama Kristen atau beridentitas Kristen itu beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, dia masih bergantung kepada hal-hal yang lain, masih mengandalkan hal-hal yang lain di dalam imannya, dalam kepercayaannya. Karena itu dia sungguh-sungguh tidak menjadi orang Kristen. Saudara sekalian, kita harus tidak boleh seperti itu. Anda yang mengaku Kristen tapi mau hidup seperti orang-orang di Galatia, sebagian orang-orang di Galatia yang masih hidup dalam sinkritisme, maka Anda tidak serius menjadi orang Kristen. Dan anak Sarah dan Abraham yang benar itu adalah anak Sarah dan Abraham yang hidup sungguh-sungguh di dalam takut
pada Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Jadi saudaraku, Abraham ini mempunyai 2 orang anak, ada anak yang dari Sarah dan anak dari perempuan lain yang disebutkan bahwa itu adalah saudara tiri atau big brothers dari Ishak, itu adalah yang lain, sehingga memang ada perbedaan yang sangat nyata antara, atau secara status yang sangat nyata antara anak Sarah dan Abraham, atau keturunan rohani Sarah dan Abraham, dan yang bukan keturunan Sarah dan Abraham. Saudara-saudara sekalian, dari penjelasan ini apa implikasi rohaninya bagi kita? Kita harus bersyukur bahwa kita adalah anak-anak perjanjian. Anda harus bersyukur bahwa Anda adalah anak-anak perjanjian. Dan karena itu kita harus mempertahankan status itu. Anda harus mempertahankan status Anda sebagai anak-anak rohani dari Sarah dan Abraham. Jangan menjadi anak tiri. Tadi saya katakan ya, ada tiri rohani, itu mereka yang telah mengaku sebagai anak-anak perjanjian, telah mengaku sebagai pengikut Kristus, sungguh-sungguh pengikut Kristus, tetapi ternyata hidup tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus pertahankan status itu. Tapi juga dikatakan di sini bahwa karena jumlah yang banyak itu adalah apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa kita ini akan menjadi jumlah yang banyak di dalam dibandingkan dengan orang yang ada di dunia ini, maka lakukanlah tugasmu. Jalani hidupmu agar lebih banyak lagi yang diadopsi, yang diangkat, yang dilahirkan kembali sebagai anak-anak rohani dari Sarah dan Abraham. Jadi kita dalam persekutuan adalah anak-anak Sarah dan Abraham, dan kita punya tanggung jawab untuk hidup sedemikian rupa sehingga lebih banyak lagi menjadi saksi, menjadi kesaksian, menjadi cara untuk kita bisa menyatakan kepada dunia ini, sehingga dunia ini bisa lebih banyak lagi anak-anak rohani Sarah dan Abraham yang masuk dalam persekutuan dengan kehidupan kita, dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara, itu adalah hal yang pertama dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Hal yang pertama tadi yaitu sebagai keturunan rohani Abraham dan Sarah, atau Sarah dan Abraham, kamu harus yakin dan percaya dan pegang teguh bahwa kamu adalah anak-anak perjanjian. Perjanjian yaitu perjanjian antara kita dengan Allah, yaitu bahwa kalau kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Nah, yang kedua sebagai keturunan Sarah dan Abraham, maka kamu harus pahami keadaanmu, kamu harus tahu keadaanmu, dan kemudian kamu memiliki tanggung jawab. Nah, itu kita akan lihat di dalam bagian kedua dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31 ini. Saudara sekalian, dalam ayat 29 ya dikatakan bahwa demikian. Saya baca ayat 29 ini sangat baik ya untuk kita bisa lebih memahaminya. Telaah dia ayat 29 ini mengatakan demikian. Namun sebagaimana dahulu dia yang dilahirkan seperti biasanya, dia yang dilahirkan seperti biasanya ini artinya dia yang dilahirkan bukan karena perjanjian, menganiaya yang dilahirkan menurut roh, yang dilahirkan menurut perjanjian, demikianlah juga sekarang ini. Saudara, adapun kamu saudara-saudara seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Ayat 28. Kemudian ayat 29 mengatakan, namun sebagaimana dahulu yang dilahirkan seperti biasanya, jadi anak yang dilahirkan seperti biasanya ini menganiaya yang dilahirkan menurut roh, ya, demikian juga sekarang ini. Nah, Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Galatia bahwa mereka mengalami penderitaan. Saat itu tentu saja mereka mengalami penderitaan dari dalam sekitar Galatia sendiri, karena orang-orang yang lain yang tidak ingin untuk ajaran Kristen berkembang di situ ya. Tapi juga lebih skop atau spektrum yang lebih luas, yaitu mereka mengalami penganiayaan dari sistem pemerintahan atau sistem politik yang lebih besar pada saat itu, yang berbasis di Romawi. Sehingga dikatakan bahwa mereka orang-orang Galatia ini
mereka hidup dianiaya oleh mereka yang bukan anak-anak perjanjian. Di zaman Galatia, orang-orang tak percaya, orang-orang yang belum percaya atau tidak percaya pada Kristus, mencari masalah dan menimbulkan masalah dan membawa masalah terhadap orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat 30 mengatakan, namun apa yang dikatakan oleh kitab suci, ya, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris, ya, tidak akan menjadi ahli waris. Anak dari hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu, ya, anak yang dari Sarah itu. Nah, Paulus menjelaskan ketika menghadapi keadaan seperti itu, dianiaya dalam tanda petik, bahwa ada masalah yang ditimbulkan di dalam kehidupan karena berada di tengah-tengah lingkungan, ya, yang atau keadaan yang tidak sepenuhnya mendukung persekutuan, mendukung iman Kristiani. Maka Paulus mengatakan kita, ya, orang Galatia harus memiliki sikap yang tegas. Galatia harus memiliki sikap tegas, dan sikap tegas itu seperti yang terjadi yang dilakukan dulunya oleh Abraham. Anda kalau baca ini dalam kitab Kejadian, ya, dikatakan begini. Namun apa yang dikatakan oleh kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Jadi memiliki sikap tegas untuk mengusir hamba perempuan itu beserta anaknya. Saudara, secara spiritual ini berarti bahwa kita harus memiliki sikap yang tegas, ya, untuk tidak mau hidup di dalam secara spiritual bersekutu atau membangun hubungan dengan hal-hal yang menentang atau tidak sejalan dengan kekristenan. Sehingga dikatakan seperti itu. Usirlah itu artinya sikap yang tegas. Secara spiritual tidak hidup bersama dengan spiritualitas yang lain yang mempengaruhi atau mengganggu atau mendistorsi kehidupan spiritual kita, ya. Abraham melakukan hal itu, dan Paulus menyampaikan bahwa seperti yang dilakukan oleh Abraham, maka orang-orang percaya di Galatia harus melakukan hal yang sama. Saudara sekalian, di Galatia pada saat itu hidup bersama secara berbangsa itu dilakukan oleh orang-orang percaya. Mereka hidup secara berbangsa, artinya saat itu mereka dalam berbangsa dan bernegara itu menurut kerajaan Romawi. Jadi mereka hidup secara berbangsa dan bernegara, secara sosial di tengah-tengah masyarakat itu dilakukan, ya. Tetapi secara rohani ini sangat penting. Secara rohani dikatakan bahwa kamu harus memiliki sikap yang tegas. Jadi orang-orang Galatia memiliki sikap yang tegas dalam hal melepaskan dalam tanda petik aniaya rohani yang diberikan oleh orang-orang lain, ya, yang tidak mengenal kepada Tuhan. Nah, saudara, ini mempunyai makna apa? Mempunyai makna bahwa memang hidup bernegara, hidup sosial, hidup berbangsa, hidup berada di tengah-tengah dunia, ini memang kita harus lakukan itu, ya. Tetapi secara spiritual kita harus mempunyai sikap yang tegas. Saudara sekalian, surat Petrus kepada orang-orang Ibrani di perantauan menjelaskan tentang hal itu, dan saya ingin Anda melihat hal ini dari 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan demikian, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Jadi di tengah-tengah orang Ibrani yang berada di perantauan diaspora yang ada di mana-mana itu, yang hidup sesuai dengan adat istiadat budaya, di tengah-tengah adat istiadat budaya yang berbeda-beda, ya, yang tidak sama dengan adat istiadat Ibrani itu. Petrus mengatakan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan seperti ini, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Dan karena itu kamu harus keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu harus keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini yang tadi seperti dikatakan oleh Paulus, usirlah. Kamu harus punya sikap yang tegas. Mengapa? Karena kamu adalah bangsa terpilih. Imamat rajani, ya, bangsa yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Tapi kamu adalah bangsa terpilih, bangsa yang kudus, umat yang kudus.
umat yang menggunakan nama Allah, umat Allah sendiri. Nah, saudaraku, Petrus meyakinkan kepada jemaat-jemaat Kristen, jemaat-jemaat diaspora itu tentang status mereka, bahwa mereka berada di tengah-tengah lingkungan mereka. Secara sosial mereka hidup dengan semua orang, secara politik mereka ada dalam satu sistem politik. Tapi kemudian Petrus mengatakan, kamu punya perbedaan. Perbedaannya itu, you are chosen generation. Kamu adalah orang-orang terpilih, ya, orang-orang terpilih yang sudah diselamatkan oleh Allah, ya. Bahkan dikatakan oleh Petrus, a holy nation. Kamu adalah bangsa yang kudus atau umat yang kudus. Bapak Ibu, apa artinya? Ini artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus ini sama yang disampaikan oleh Paulus, serupa dengan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Orang-orang Kristen di Galatia, orang-orang Kristen, orang-orang Ibrani yang berada di zamannya di Asia kecil pada saat itu, mereka itu berbeda dengan orang lain, ya, karena memang adalah anak-anak perjanjian terpilih, ya, terpilih oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Tetapi kemudian mereka harus berada di tengah-tengah kehidupan, ya, berada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara, berada di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Hidup di tengah dunia ini bersama di tengah-tengah dunia ini, tetapi bukan berasal dari dunia ini. Hidup di tengah-tengah dunia ini tetapi adalah bangsa yang terpilih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa implikasi rohani bagi kita? Implikasinya yaitu, ya, kita harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, Petrus kepada jemaat jemaat Kristen atau orang-orang Kristen diaspora ini, Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Kalau tadi kita baca, kamu adalah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah sendiri, itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Sementara di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, jadi ini perikopnya masih berlanjut, Rasul Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu itu karena sudah terpilih dan merupakan anak perjanjian, maka kamu harus memiliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Menjadi saksi di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan sebaliknya, menjadi orang yang berbuat jahat di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Kampanye bahwa tidak melakukan korupsi tapi ternyata melakukan korupsi, itu adalah hal yang sangat tidak benar, ya. Anda berdiri di depan lalu Anda katakan tidak boleh korupsi, kalau korupsi dihukum mati, tapi ternyata Anda sendiri yang melakukan korupsi, ya, itu nggak boleh. Dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 1 Petrus 2 ayat 17, lanjutan dari 1 Petrus 2 ayat 12 tadi, hormatilah semua orang, siapapun, secara sosial, secara bernegara, secara politik, kita hormati setiap orang. Tetapi kemudian dikatakan oleh Petrus, tetapi cintailah dan kasihilah saudaramu, ya, kasihilah saudaramu dengan sungguh-sungguh, kasihilah dan cintailah saudara-saudaramu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Ya, artinya bagi kita yaitu bahwa sebagai generasi yang terpilih, atau tadi yang disebutkan dengan chosen generation, ya, generasi yang terpilih, apa yang harus Anda lakukan? Anda yang lakukan yaitu Anda harus membangun persekutuan secara internal, secara kuat, dengan kuat. Membangun internal, persekutuan secara internal. Membangun gereja, ya, persekutuan secara internal. Tanggung jawab eksternal, tetapi pada saat yang sama Anda memiliki tanggung jawab eksternal untuk hidup bersosial, berbangsa dan bernegara. Milikilah sikap hidup yang tegas untuk tidak bersekutu, ya, memiliki sikap yang tegas untuk tidak bersekutu secara rohani dengan pihak eksternal. Bahkan tinggalkan itu, ya, yang sebelumnya saya sampaikan, sinkritisme atau isme-isme yang lain yang mengganggu kehidupan rohani Anda atau membuat Anda tidak sampai pada tujuan kehidupan imanmu, yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Saudara sekalian, karena itu juga Anda harus bersaksi bagi Tuhan tentang Tuhan dalam kehidupan dan panggilanmu, ya. Itulah yang disebutkan dengan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil keluar untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang atau bagi dunia ini. Saudara sekalian, sebagai take away message, sebagai oleh-oleh kepada kita, perikop ini, ya, Galatia pasal 4
ayat 12 sampai 3 ayat 21 sampai 31 ini ya perikopnya berjudul Hagar dan Sarah, menjelaskan tentang siapakah Anda sebenarnya. Anda adalah keturunan rohani dari Sarah dan Abraham. Saya ingin menekankan ini, bahwa Sarah namanya pertama. Anda adalah keturunan rohani dari Sarah dan Abraham. Karena janji Allah kepada Abraham itu sebagai keluarga, dan itu janji itu diberikan kepada Abraham dan Sarah. Dan karena itu kita adalah anak-anak rohani yang menerima perjanjian itu, yang menerima janji itu, yang menerima pembenaran itu. Dan kita sekarang ini, Anda adalah anak-anak rohani dari Sarah dan Abraham. Sebagai keturunan rohani Sarah dan Abraham yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan sekarang menjalani kehidupan untuk memuliakan Kristus. Jadi jadilah keturunan Abraham. Pertahankan itu, jadilah keturunan Abraham dan Sarah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus dan menjalani kehidupan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda semua. Amin.